Terima kasih Mas Yusuf dan rombongannya dari Salemba Group yang akan memberikan informasi pencerahan kepada adik-adiknya. Mohon kepada anak-anak duduk senyaman-nyamannya, didengarkan dengan baik, supaya apa yang diberikan oleh Kak Yusuf, anak-anak mendapatkan ilmu. Begitu. Terima kasih. Waktu saya berikan kepada Mas Yusuf. Silahkan Mas Yusuf. Oke, baik. Terima kasih Bu Mar udah memberikan waktu pada saya. Oke, adik-adik, perkenalkan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama kakak Kak Yusuf dari SG Salemba Group ya, dari Bimbel Salemba Group Arundina gitu. Dan kebetulan kakak juga termasuk salah satu alumni 105 angkatan 23. Nah, kalian angkatan berapa berarti ya? 28 kali ya? Nah, kakak angkatan 23 gitu ya. Nah, kebetulan juga kakak sedang melanjutkan studi di Universitas Negeri Jakarta, jurusan Sosiologi, dan sedang melaksanakan atau sedang menghadapi skripsi ya untuk semester ini gitu. Nah, kebetulan di sini kakak juga ingin menginfokan apa sih yang dimiliki oleh Bimbel SG gitu kan. Mungkin adik-adik ada yang tertarik gitu kan untuk mengikuti Bimbel SG ini. Atau dengan nanti kakak jelasin dengan program-program SG yang dimiliki itu ada apa aja. Mungkin adik-adik juga bisa membantu adik-adik untuk masuk ke perguruan tinggi negeri. Nah, kebetulan juga kakak selain alumni SMA 105, kebetulan juga kakak adalah alumni Bimbel Salemba Group gitu kan. Nah, jadi mungkin kalian bisa sharing ya, nanti kita bisa sharing apa aja sih yang dilihat untuk penilaian PTN dari SNMPTN maupun SBMPTN. Oke ya. Nah, kita langsung aja ya, kita masuk ke pembahasan hari ini. Nah, jadi tema kita hari ini adalah kupas tuntas sistem seleksi masuk PTN, perguruan tinggi negeri. Oke, lanjut. Nah, kakak mau jelasin dulu gambaran secara umum ya. Jadi ada 8 universitas terbaik di Indonesia ya. Yang pertama adalah Universitas Indonesia. Nah, adik-adik udah pasti nggak asing lah ya dengan nama Universitas Indonesia dan lambang UI itu pasti kalian tuh nggak asing gitu kan. Terus ada Undip gitu kan, terus ada ITS, ada Unpad, ada IPB, ada ITB, ada UGM, dan ada Airlangga. Nah, jadi ini adalah 8 universitas terbaik di Indonesia gitu ya. Nah, ini pasti kalian nih, dari kalian udah pasti udah ada yang ngincer nih, aduh Kak, saya mau masuk sini nih gitu. Ya silakan gitu kan, mumpung masih kelas 11 nih, ya kalian masih punya banyak mimpi dan masih bisa banyak waktu ya, masih banyak waktu untuk meraih mimpi kalian itu gitu. Nah, terus kita lanjut. Ini kakak akan menjelaskan deskripsi jalur masuk dan alokasi daya tampung. Nah, secara umum ya untuk masuk ke perguruan tinggi negeri itu ada 3 jalur. Ya, pertama ada SNMPTN, yang kedua ada SBMPTN, dan yang ketiga ada jalur mandiri. Nah, itu alokasi daya tampungnya itu berapa persen? Nah, SNMPTN kita lihat di sini. SNMPTN itu minimal 20%. Ya, jadi SNMPTN itu 20% dari semua peserta SNMPTN seluruh Indonesia yang mengikuti jalur SNMPTN. Nah, jadi yang diambil itu cuma 20% dari seluruh peserta yang mengikuti gitu ya. Nah, terus SBMPTN. Nah, SBMPTN ini adalah jalur tes tulis ya. Jadi kalian nanti kalau kalian dengar UTBK, ujian tulis berbasis komputer. Nah, itu berarti itu jalur SBMPTN. Nah, nanti kalian tes tulis gitu kan. Nah, itu daya tampung yang diambil itu adalah minimal 40%. Nah, jadi 40% dari peserta yang mengikuti SBMPTN gitu ya. Nah, terus untuk mandiri. Nah, mandiri itu maksimal ya, paling banyak itu 30%. Ya, karena gini, biasanya juga ada kampus yang ada beberapa kampus yang dia lebih banyak menerima mahasiswanya dari jalur mandiri. Nah, kenapa? Karena
ini bukan rahasia umum lagi ya. Kalau misalnya kita ngomongin jalur mandiri, ya, jalur mandiri itu dia biasanya lebih banyak mengeluarkan uang. Nah, gitu ya. Jadi ini nih biasanya nih ada beberapa kampus yang memanfaatkan jalur mandiri ya untuk penerimaan mahasiswa baru gitu. Nah, makanya adik-adik kenapa disosialisasikan hari ini mengenai PTN? Nah, karena adik-adik juga supaya kalian itu siap itu untuk menghadapi persaingan di perguruan tinggi negeri nanti gitu. Dan diupayakan ya kalian bisa masuk melalui SNMPTN maupun masuk melalui SBMPTN. Nah, dua jalur ini yang harus kalian maksimalin. Kenapa kok kita nggak ke mandiri aja, Kak? Kalau mandiri itu ya begitu ya, banyak permainan-permainan kampus yang kurang kita tahu gitu kan. Nah, jadi itu kira-kira gambarannya seperti itu. Oke. Nah, ini jadwal apa sih? Jadwal ini SNMPTN, UTBK dan SBMPTN 2021. Nah, ini adalah jadwal-jadwal yang akan kakak kelas kalian ikuti nanti. Nah, gitu ya. Jadi mulai dari Desember 2020 udah pengumuman kuota, terus Januari, Februari. Nah, sampai akhirnya pengumuman SNMPTN itu SNMPTN 2021 ya. Itu tanggal 22 Maret 2021. Nah, kayak gitu ya. Nanti tanggal 22 Maret ini pengumuman SNMPTN untuk kakak kelas kalian nanti gitu ya. Nah, terus pengumuman SBMPTN nanti bulan 14 Juni 2021. Nah, ini kira-kira gambarannya alurnya seperti ini ya. Nah, mungkin nanti ya untuk angkatan kalian kan nanti kan akan mengikuti kan SNMPTN 2022 berarti ya. SNMPTN 2022, UTBK dan SBMPTN 2022. Nah, kemungkinan alurnya nggak akan beda jauh sama tanggal-tanggal atau alur-alur seperti ini. Ya, nggak akan beda jauh pasti gitu. Ya paling bedanya seminggu atau 2 minggu kayak gitu paling. Ya jadi kira-kira apa sih alurnya seperti itu ya. Jadi timelinenya seperti itu untuk penerimaan PTN kayak gitu ya. Nah kita lanjut dulu ya. Kita lanjut. Oke. Nah kita akan membahas SNMPTN dulu ya. Nah sebelum kita lanjut membahas lebih dalam SNMPTN, sebelumnya ada yang mau tanya dulu gak dari kalian? Atau mungkin Bu Mar silakan kalau mau tanya diperbolehkan Bu. Sementara lanjut dulu Mas, belum Oke. ada. Oke, Monggo. kita lanjut dulu berarti ya Bu ya. Oke, sekarang kita membahas tentang SNMPTN 2021. Nah, SNMPTN ini untuk penilaiannya itu seperti apa sih? Nah, kita lihat ya. Bagaimana siswa dapat ikut SNMPTN? Nah, kita judulnya seperti ini. Pertama diupayakan ya siswa itu sendiri mengecek akreditasi sekolah. Nah, jadi untuk akreditasi sekolah yang A itu 40% terbaik di sekolah. Ya, terus untuk akreditasi sekolah yang B itu 25% terbaik di sekolah. Nah, untuk akreditasi C itu 5% terbaik di sekolah. Nah, jadi kalau untuk 105 sendiri, alhamdulillah itu udah akreditasi A. Jadi yang mengikuti kuota SNMPTN itu 40% siswa terbaik di sekolah. Artinya apa? Berarti di antara paralel 1 sampai paralel 50 gitu ya. Jadi dari paralel 1 sampai paralel 50 atau paralel 1 sampai paralel 40. Nah, biasanya kayak gitu. Nah, jadi kalau 105 itu sendiri itu akreditasi udah A. Jadi termasuk dalam 40% untuk kuota SNMPTN kayak gitu ya. Nah, terus yang selanjutnya itu adalah rekam jejak akademik semester 1 sampai dengan semester 5. Nah, jadi kalau di IPA, nah ini kan kebetulan kan kelas IPA ya. Nah, jadi kalau di IPA itu yang dilihat adalah matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, fisika, kimia, sama biologi. Kayak gitu ya. Jadi itu adalah 6 pelajaran utama yang dilihat. Gitu ya. Matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, fisika, kimia, biologi. Nah, kebanyakan siswa-siswa itu ini secara umum ya. Secara umum biasanya dia turun nilainya di semester 3 biasanya. Nah, berarti kan kalau
semester 3 itu kan kelas 11 semester 1 berarti kan ya. Nah, itu biasanya banyak banget tuh ya secara umum siswa-siswa tuh banyak banget yang turun nilainya di semester 3. Dan nah biasanya yang turun itu biasanya nilai fisika. Nah, itu kalau di IPA ya. Kalau di IPA tuh biasanya yang turun tuh nilai fisika. Nah, kalau di IPS biasanya yang turun itu nilai ekonomi, biasanya begitu ya. Itu secara umum ya, secara umum. Nah, maka dari itu karena adik-adik ini kelas 11 ya, jadi belum terlambat untuk memberitahukan hal seperti ini gitu. Nah, ini sebagai pembelajaran buat kalian semua nih, gitu ya. Artinya sayang banget kalau pada saat di tengah semester itu nilai kalian turun. Karena itu salah satu persyaratan untuk masuk ke untuk masuk melalui jalur SNMPTN kayak gitu. Ya, jadi kakak ingetin sekali lagi, jadi mumpung belum terlambat gitu, kalian harus ngeh dengan nilai rapot kalian kayak gitu. Oke, kita lanjut dulu ya. Nah, ini persaingan SNMPTN dari tahun 2014 sampai tahun 2020. Nah, kita lihat di sini ya. Dulu 2014 itu peserta itu 777.000. Nah, terus 2015 naik 852.000. Nah, terus 2016-nya turun. 2016 turun, 2017 turun, turun. Kenapa bisa turun? Karena pada tahun 2014 ya, dulu itu SNMPTN semuanya ikut. Ya, semua siswa yang ada di sekolah ya dari ranking 1 sampai ranking bawah itu semuanya ikut. Nah, maka dari itu pesertanya banyak. Nah, kenapa semakin ke sini semakin dikit pesertanya? Karena yang ikut SNMPTN itu cuma 40% siswa terbaik di sekolahnya untuk sekolah yang akreditasi A. Nah, kayak gitu ya. Nah, jadi untuk tahun-tahun sekarang ini ya, untuk tahun kalian juga pasti gitu ya, pasti kayak gitu sih. Kemungkinannya seperti itu. Jadi yang ikut SNMPTN itu apa sih peringkat-peringkat paralel yang tinggi atau yang paralel yang di atas kayak gitu. Nah, presentasi kelulusan juga semakin ke sini semakin meningkat ya, dari 16%, 17%, 19%, ya 19%, 18%. Nah, sekarang yang tahun terakhir itu yang tahun 2020 kemarin, itu presentasi kelulusan itu 19,71%. Nah, kayak gitu ya. Jadi itu ya, presentasi kelulusannya naik, nah, pesertanya berkurang. Kayak gitu. Oke, kita lanjut. Nah, sekarang kakak ingin membicarakan mengenai penilaian SNMPTN. Nah, apa aja sih yang dinilai dalam penilaian SNMPTN itu? Pertama, yaitu jenis kelas dan akreditasi sekolah. Ya, yang paling utama itu yang paling dilihat adalah akreditasi sekolah sih gitu. Jadi contoh kalau jenis kelas tuh misalnya gini, kalian kan dari IPA gitu kan. Terus misalnya mau ngambil akuntansi, wah akuntansi itu kan IPS nih. Nah, sebenarnya bisa aja lintas jurusan, cuman kalian dari IPA nilai apa yang mau dilihat gitu kan. Sedangkan akuntansi itu adalah nilai ekonomi. Oke, kalau misalnya kalian ada lintas minat ekonomi. Nah, jadi kalau misalnya kalian jenis kelasnya IPA, upayakan ya disarankan untuk mengambil jurusan yang IPA. Jangan sampai mengambil jurusan yang IPS gitu ya. Karena secara nilai kalian nggak ada nilai ekonomi untuk ngambil akuntansi. Nah, seperti itu kira-kira ya. Terus yang kedua, nilai rapot dan UN. Nah, kalau dulu kan UN nih, nah sekarang udah nggak ada UN. Nah, berarti murni sekarang nilai rapot aja yang dilihat gitu ya. Nah, terus yang ketiga, peringkat paralel siswa. Nah, jadi dilihat juga peringkat paralel siswa. Nah, makanya pada saat kemarin nih seminggu atau 2 minggu belakangan ini, itu pasti guru-guru BK sibuk buat pemetaan peringkat siswa. Nah, karena gini kasusnya, misalnya ada peringkat 1 paralel gitu kan. Terus ada peringkat 10 paralel. Nah, peringkat 1 paralel itu ngambil akuntansi UI misalnya. Nah, terus peringkat 10 paralel pengen ngambil akuntansi UI juga. Nah, nggak boleh nih. Ya, yang peringkat 10 nggak boleh. Kenapa? Karena secara rata-rata nilai itu kalah sama yang paralel 1. Ya, sebenarnya bukan nggak boleh ngambil sih, tapi disarankan jangan karena itu kan secara peringkat aja udah kalah gitu sama yang paralel 1. Nah, makanya diupayakan
kalau ada jurusan yang sama, itu jangan sampai yang bawahnya tuh ngalah gitu, yang bawahnya ngalah untuk ngambil jurusan lain. Nah, jadi maka dari itu peringkat paralel siswa itu sangat dilihat gitu ya. Nah, nanti makanya kalian jangan heran kalau misalnya nanti tahun depan nih kalian pas kelas 12 guru BK minta pemetaan jurusan. Nah, kalian pengen ngambil jurusan apa? Nah, pasti guru BK mintain kamu mau ngambil jurusan apa untuk pemetaan siswa kayak gitu. Ya, terus prestasi yang lain. Nah, prestasi yang lain misalnya ada yang mau masuk jurusan matematika. Nah, terus kalian pernah juara Olimpiade Matematika. Nah, silakan kalian sertakan sertifikat perlombaannya gitu. Ya, kalau kalian juara, kalian sertain piagamnya. Ya, jadi di scan gitu kan, terus diupload nanti di web SNMPTN gitu. Ya, terus nah ini kan kalau ini kan dari pribadinya siswa ya. Jadi dari diri sendirinya siswa pribadinya. Nah, kalau ini dari sisi sekolahnya ya. Yang dilihat adalah rasio alumni yang diterima. Nah, jadi biasanya gini, kalian juga kalau mau ngambil SNMPTN nanti jangan asal-asalan. Kenapa? Karena gini, lihat juga rasio alumni. Ya, kalau misalnya kalian benar-benar berharap banget nih, misalnya kalian, aduh pengen SNMPTN aja nih, nggak mau UTBK, ya, karena capek belajar lagi. Misalnya. Nah, kalau kalian prinsipnya seperti itu, ya, kalian upayakan ngelihat alumni yang lulus di beberapa PTN yang kalian inginkan. Ya, misalnya contoh, Bu, saya mau ngambil jurusan, misalnya kamu ngobrol sama guru BK nih ya, misalnya kalian ngobrol sama guru BK, Bu, saya mau ngambil jurusan jurusan akuntansi UI misalnya. Nah, nanya misalnya sama Bu Mar nih, terus ada gak ya Bu ya alumni di sana gitu. Nah, misalnya Bu Umar bilang, oh ada nak, gitu kan, alumni di sana akuntansi UI dari 105. Nah, itu kalian langsung tanyain namanya siapa, gitu kan, namanya siapa, ada kontaknya gak Bu, gitu kan. Kenapa harus nanya seperti itu? Karena kalian harus tahu nih, alumni di sana itu nilai rata-ratanya berapa, tuh kan nilai rata-ratanya berapa, terus nilai nilai ekonominya berapa misalnya. Nah, itu kalau IPS ya. Nah, kalau IPA misalnya farmasi UI ada gak Bu gitu kan. Nah, farmasi itu berarti kan yang dilihat itu kan nilai kimia gitu kan, nilai kimia sama biologi. Nah, tanya alumninya siapa namanya gitu kan. Terus rata-rata keseluruhannya berapa gitu. Nilai kimianya berapa, nilai biologinya berapa, itu kalian harus tahu ya. Dan rasio alumni artinya yang masuk ke farmasi UI dari 105 itu berapa orang gitu dari tahun ke tahun. Nah, jadi itu harus dilihat ya, harus rasio alumni itu harus banget dilihat. Karena kalau memang nggak ada alumni biasanya itu sangat susah ya, biasanya susah untuk masuk ke jurusan tersebut. Tapi bukan yang nggak mungkin, bisa aja mungkin gitu masuk ke jurusan yang nggak ada alumni. Tapi akan lebih baik jika ada alumni di sana kayak gitu. Ya, itu yang pertama, rasio alumni. Nah, yang kedua, rasio alumni yang diterima atau daftar SNMPTN pada PTN tujuan siswa. Nah, jadi upayakan alumni yang masuk di jurusan tersebut itu adalah melalui jalur SNMPTN. Nah, kalau misalnya Kak ada jurusan biologi UI, tapi dia masuknya jalur SIMAK, berarti jalur mandiri gitu. Apakah bisa saya SNMPTN ngambil itu? Itu kemungkinannya kecil. Ya, karena biasanya yang dilihat itu adalah yang sejalur. Jadi alumni kalian masuknya SNMPTN. Nah, kalau kalian mau ngambil SNMPTN jurusan tersebut, itu bisa kemungkinan. Tapi kalau alumninya lolosnya jalur mandiri, terus kalian SNMPTN mau ngambil jurusannya dia, itu rada susah. Itu agak susah gitu ya, karena berbeda jalur gitu. Ya biasanya sih dilihatnya begitu ya, track recordnya seperti itu. Nah, terus yang ketiga, tren IPK alumni. Nah, kalian jangan sampai lupa nanya, jangan sungkan untuk nanya, Kak, IPK-nya berapa? Gitu. Nah, karena biasanya kampus itu ya akan mengambil adik kelasnya yang alumninya IPK-nya bagus. Ya, kalau misalnya IPK alumni kalian misalnya ada nih alumni 105 di farmasi UI. Nah, tapi IPK-nya jelek.
Nah, kemungkinan kampus atau jurusan tersebut nggak akan menerima alumni dari situ lagi. Ya, nggak akan menerima mahasiswa dari sekolah itu lagi. Nah, maka diupayakan kalau kalian nanti masuk kampus, sama aja menjaga nama baik sekolah. Tuh, menjaga IPK, menjaga nama baik sekolah supaya adik kelas kalian nanti itu bisa masuk ke jurusan kalian. Nah, seperti itu gambarannya ya. Terus sama yang terakhir track record sekolah. Nah, track record sekolah ini sekolah dari 105 misalnya. Ini track record ke UI gimana sih? Banyak atau enggak gitu. Atau track record ke UPN itu banyak atau enggak sih? Nah, itu track record juga yang dilihat. Nah, kayak gitu ya. Jadi ini ada faktor dari diri sendiri, juga ada faktor dari sekolah gitu. Jadi SNMPTN itu enggak murni dari nilai kita yang bagus ya. Nilai bagus belum tentu masuk SNMPTN. Ya, belum tentu lolos SNMPTN gitu. Nah, jadi banyak faktor ya, dari faktor diri sendiri maupun dari faktor sekolah. Itu harus kalian pertimbangin nanti. Nah, seperti itu ya kira-kira ya untuk penilaian SNMPTN. Kayak gitu. Nah, ini penyebab kegagalan SNMPTN. Ya, pertama ya, dia biasanya kesalahan pilihan prodi PTN. Ya, jadi salah pilih prodi gitu. Biasanya banyak juga nih siswa yang kejebak gitu kan. Kak, saya mau ngambil sastra Jawa UI. Ya udah silakan kalian emang kamu mau? Nggak apa-apa, yang penting UI gitu. Nah, terus pas masuk, ya kok sastra Jawa belajarnya begini gitu. Prospeknya apa gitu kan. Nah, jadi biasanya banyak juga siswa-siswa yang kejebak dalam pilihan PTN ya, pilihan jurusan di PTN gitu. Itu yang pertama ya. Jadi kalian tuh harus pertimbangin dulu kalau mau ngambil SNMPTN itu jurusan yang tepat yang mana kayak gitu. Yang kedua, kesalahan urutan pilihan prodi. Nah, biasanya banyak juga nih, banyak siswa yang salah menempatkan pilihan prodi. Gitu. Misal contoh ya, misalnya pengen ngambil farmasi UI gitu. Terus juga pengen ngambil farmasi UPN. Dia di pilihan satu masukin farmasi UPN. Terus yang pilihan dua farmasi UI. Ya udah, itu kesalahan fatal. Karena nggak mungkin UI ditaruh nomor 2. Nah, kayak gitu ya. Jadi itulah penyebab kegagalan SNMPTN. Jadi enggak ada siswa itu nggak tahu informasi mengenai pilihan yang bagus itu seperti apa dan passing grade dari jurusan tersebut itu berapa, kayak begitu. Ya. Nah, terus yang ketiga itu tidak memenuhi standar minimal. Nah, jadi katakanlah seperti ini, passing grade untuk farmasi UI misalnya nilainya 88. Nah, passing grade-nya 88 nih di UI. Nah, terus nilai kalian misalnya ada orang pengen masuk farmasi tapi nilai rata-rata raportnya 84. Wah, itu jauh banget kan? Jauh banget dari passing grade farmasi UI. Nah, itu yang menyebabkan kegagalan. Ya, udah tahu tinggi tapi tetap ngambil. Nah, itu yang jadi kesalahannya itu di situ, ya. Jadi yang jadi kesalahannya itu di situ. Nah, kayak gitu ya kira-kira ya. Nah, sebelum kita lanjut dulu ke program SG. Nah, dari kalian mungkin dari adik-adik ada yang mau ditanyain atau dari Bu Mar silakan untuk bertanya kalau ada yang mau ditanyain. Ini kebetulan kan nanti siapa tuh Raisa mau sharing. Ini dari Ibu dulu. Anak-anak ini anak-anak yang rata-rata anak IPA nih Mas, baik kelas 10 maupun kelas 11 itu kebanyakan itu cita-citanya itu ada di kebanyakan dokter. Nah, padahal kan dokter tahu sendiri ya Mas, kalau senam PTN itu harus berapa nilainya. Nah, inilah kadang-kadang anak-anak yang belum tahu padahal senam PTN itu adalah jalur rapot yang di suatu jalur rapot dilihat dari nilai yang terbesar itu apa untuk mengambil jurusan yang matching. Nah, kadang-kadang anak kelas 10 yang awal-awal terus kelas 11 gitu itu masih ada di dokter gitu. Nah, ini loh kadang-kadang ya Ibu sih maklum karena mungkin dia belum tahu realitanya ya gitu. Nah, ini mohon pencerahannya bagaimana nih? Makasih. Oke, begini. Memang kalau misalnya kita ngomongin dari jurusan IPA ya, IPA itu memang ya itu
referensinya ya, mungkin kalau menurut saya itu dari segi referensi ya Bu ya, artinya untuk kelas 10, kelas 11 itu mereka belum punya referensi jurusan yang banyak gitu. Artinya gini, dari IPA itu nggak cuman jurusan dokter gitu, ya banyak jurusan-jurusan lain yang dari IPA. Contoh misalnya jurusan farmasi tadi yang Kakak sebut, ya kan? Farmasi itu apa sih? Nah biasanya kelas 10 tuh masih bingung, ini farmasi apaan sih Kak? Gitu kan. Nah itu biasanya mereka belum tahu tuh, belum ngeh sama jurusan farmasi. Terus ada lagi jurusan-jurusan kayak di IPB. IPB itu jurusannya banyak banget loh buat IPA loh. Ya, ada manajemen konservasi lahan gitu kan. Terus ada lagi sumber daya hutan gitu-gitu kan. Terus ada jurusan biologi murni gitu kan. Terus ada lagi jurusan proteksi tanaman. Nah, itu banyak tuh di IPB itu banyak banget jurusan-jurusan IPA. Malah hampir semua jurusan di IPB itu IPA. Nah, malah ini ya, manajemennya, ekonominya, akuntansinya itu justru IPB tuh ngambil dari jurusan IPA. Nah, kayak gitu. Jadi mungkin kalau menurut saya pribadi sih untuk kelas 10 dan sebagian kelas 11 mereka masih kurang referensi untuk jurusan sih gitu. Jadi diupayakan nih adik-adik semua ya yang mumpung masih kelas 11 nih, itu banyak banget jurusan-jurusan IPA gitu kan. Artinya jurusan IPA tuh nggak cuma dokter doang, karena memang secara realita, wah dokter itu untuk masuk ke dokter ataupun pendidikan dokter itu nilainya harus tinggi banget gitu. Minimal tuh 89 rata-rata nilainya itu untuk masuk dokter. Ya bahkan bisa sampai ke 90 kayak gitu. Ya itu untuk nilai rata-rata untuk masuk dokter ya. Karena kalau menurut saya kurang referensi aja sih gitu. Kan kayak ada juga jurusan yang rekayasa kebakaran. Nah, kalian pasti belum pernah dengar tuh jurusan rekayasa kebakaran itu ngapain gitu kan. Terus ada juga jurusan-jurusan yang apa sih teknik gitu kan, teknik perkapalan, teknik elektro, teknik mesin gitu. Itu yang untuk yang suka fisika kayak gitu kan. Nah, biasanya tuh yang suka fisika itu dia larinya ke teknik gitu kan. Atau yang suka biologi, biologi dia biasa larinya ke farmasi, ke mana lagi biasanya ke keperawatan gitu kan. Terus kalau suka kimia, nah kimia juga bisa ke farmasi gitu kan. Bisa ke kimia murni gitu. Nah, jadi itu lebih banyak referensi lagi mungkin dari adik-adik sih. Ya, atau misalnya bisa berkomunikasi dengan alumni yang jurusannya tuh yang kalian rasa jurusannya itu nggak pernah kalian dengar. Nah, itu berarti menjadi suatu referensi baru nih buat kalian. Nah, kayak gitu sih. Kalau dari saya sih kira-kira begitu sih Bu Mar ya. Jadi itu mereka masih kurang referensi buat jurusan sih kalau menurut saya kayak gitu. Gimana kira-kira tanggapannya Bu Mar? Ya, betul. Karena saya pun juga sudah menyampaikan ke anak-anak. Karena anak kelas 10 ini kan belum banyak info gitu. Makanya anak-anak juga silahkan membaca-baca jurusan IPA itu apa saja, jurusan IPS itu apa saja. Walaupun juga sebagian ibu udah share, dikasih tahu, ini loh jurusan IPA bahkan dari kelas 10 ini Mas, karena anak-anak kelas 10 ini kan sekarang udah pinter-pinter nih Mas, tambah pinter-pinter gitu. Anak-anak kelas 10 sekarang itu sudah awal-awal itu begitu awal itu saya ingat waktu MPLS ya gantinya kan kita daring ketemunya anak-anak sama orang tua. Kan kita BK itu menyampaikan bagaimana kelulusan tahun 3 tahun terakhir, ada jalur senam PTN, jalur PPKB. Nah, habis itu anak kelas 10 dan orang tuanya itu memberondong, Ibu, kami pengen dijelaskan senam PTN, Ibu ingin dijelaskan PPKB. Jadi yang kelas 10 sekarang ini Mas, udah Ibu cicil, senam PTN undangan itu apa, PPKB itu apa. Jadi udah tambah maju, seperti itu. Ya. Seperti itu Mas, sudah ya. Diinfokan. Ya, lanjut Mas. Oke, lanjut ya Bu ya. Raisa, ada Raisa mau sharing? Ya Raisa, coba, ayo Mas, nak sharing nak, coba apa yang kamu ingin sampaikan, yuk silakan Raisa. Kan kemarin udah ada pembahasan gitu kan, pemetaan nilai dari Bu Mar, pengarahan. Terus udah dikasih tahu fokusnya mau di mata pelajaran apa, jurusan-jurusannya mau apa.
Nah, saya kan milihnya biologi murni, pilihan pertama, biologi murni UI. Tapi untuk pilihan kedua saya masih agak bingung, karena bingung nanti setelah jurusan itu saya mau ngapain. Kira-kira saran kakak apa ya buat pilihan kedua saya itu? Oke, kalau dari kamu sendiri itu nilai rata-ratanya gini, nilai rata-ratanya berapa? Terus pelajaran yang dominan itu pelajaran tertinggi rata-ratanya pelajaran apa? Biologi. Biologi sama? Sama kalau nggak salah ini deh Kak, kimia apa? Kimia ya, berarti yang dominan itu biologi sama kimia ya. Nah, jadi gini, oke, biologi murni udah jelas ya, kalau biologi murni UI itu pasti pelajaran yang dilihat itu adalah biologi ya, biologi udah pasti biologi sama kimianya. Nah, untuk biologi UI ini buat gambaran kamu aja ya. Biologi UI itu tahun lalu itu passing grade-nya itu ya nilai rata-rata minimal itu adalah 86,50 ya, sekitar segitulah, 86 ke atas lah ya. Itu adalah nilai rata-rata minimal untuk masuk jurusan biologi UI. Nah, untuk pilihan keduanya nih, nah pilihan keduanya apa ya kira-kira ya? Nah, kalau pilihan keduanya itu kalau bisa sih ini ya, yang artinya gini, yang lebih kampus yang lebih rendah, gitu. Artinya bukan lebih rendah ya, artinya yang lebih di bawah UI gitu. Yang di bawahnya UI apa sih? Nah, ini mungkin bisa jadi UPN ya, UPN itu bisa jadi pilihan kamu sih. Ya, di UPN itu kan ada jurusan ini, ada jurusan apa namanya farmasi ya. Farmasi UPN juga masih memenuhi sih sebenarnya gitu kan. Terus bisa juga kalau mau lari ke mana? Apa sih, kalau mau lari ke UNJ ada juga biologi murni UNJ. Tapi bukan yang pendidikan ya, yang murni. Ini ngomongin yang murni gitu. Kalau kamu nggak mau jadi guru, di UNJ itu ada jurusan yang murni. Nah, biologi murni juga bisa jadi pilihan tuh ya, biologi murni. Terus bisa juga kayak ini apa sih, pangan ya, teknik pangan ya, teknologi pangan di IPB itu bisa juga, bisa kamu jadiin opsi tuh, tekpang gitu kan. Terus bisa juga kalau nilai biologi itu peternakan. Nah, peternakan juga bisa masuk ke sana. Gitu kan. Terus bisa juga referensi kamu misalnya ke sumber daya lahan gitu di IPB. Nah, jadi sebenarnya opsinya banyak sih kalau kamu mau ya. Jadi tadi yang kakak bilang, di farmasi UPN bisa, biologi murni UNJ bisa untuk pilihan duanya. Ya, atau di IPB, kan kalau UI kan termasuk Jakarta nih, jadi yang Jakarta udah diambil nih. Ya, tadi biologi UI udah. Terus yang keduanya bisa ngambil di IPB. Ya, contohnya tadi peternakan, sumber daya lahan, terus apalagi tadi tuh tekpang, ya pangan, itu bisa juga bisa kamu ambil. Jadi tuh kalau jurusan biologi kalau bisa nilai kamu dominan di biologi, ya upayakan ngambil jurusan-jurusan yang dominan mempelajari biologi. Ya, kayak tadi peternakan, terus farmasi juga ya biologi kimia gitu. Terus apalagi sih namanya sumber daya lahan gitu-gitu kan, biologi murni. Nah itu kira-kira sih siapa, Raisa ya namanya ya, itu Raisa kira-kira untuk pilihan keduanya. Nanti kamu kan masih kelas 11 nih, masih banyak waktu untuk berpikir gitu kan, masih banyak waktu untuk berpikir, untuk mempertimbangkan dan untuk memutuskan, itu masih banyak waktunya. Nah, kayak gitu sih kira-kira Raisa. Ada yang mau di-sharingin lagi nggak? Kemarin kan saya baca di media sosial gitu Kak. Katanya kalau dua pilihan itu kita milih satu universitas yang sama, peluangnya lebih besar daripada kita milih universitas yang beda untuk dua pilihan. Kira-kira? Sebenarnya gini, kalau misalnya selama oke, boleh misalnya kamu mau ngambil biologi UI, nah terus pengennya UI juga kan yang keduanya gitu. Itu sebenarnya nggak masalah ya, asalkan di pilihan keduanya itu pilihan yang aman gitu loh, artinya pilihan-pilihan yang aman. Nah, kalau misalnya di UI itu kan mayoritas jurusan-jurusan yang ada di UI itu kan, oh itu tinggi-tinggi banget gitu. Artinya kalau misalnya ngambil pertama biologi UI aja udah termasuk tinggi gitu kan. Nah, terus pilihan yang keduanya kan rada bingung ya. Nah, mungkin ya yang realistis di bawahnya biologi UI itu ada namanya K3.
Nah, K3 itu adalah jurusan keselamatan kerja gitu ya. Jadi itulah jurusan-jurusan yang mungkin kalian jarang dengar gitu jurusan itu. Nah, K3 kalau misalnya kamu masih mau di dalam satu kampus yang sama di UI berarti kan. Nah, kemungkinan K3 bisa jadi opsi yang bagus sih buat kamu. Kayak gitu. Karena secara rata-rata dan secara nilai biologi. Nah, kalau K3 yang dilihat itu nilai biologi sama fisikanya. Ya, fisika sama biologi yang dilihat kayak gitu. Nah, itu bisa jadi opsi yang bagus sih buat kamu. Kayak gitu sih kira-kira, Reisa. Oke, makasih Kak. Oke, sama-sama. Oke, kita untuk sementara ini kita lanjut dulu ya. Nah, jadi ini kita udah mulai masuk ke programnya SG ya. Gini, jadi kalau misalnya kita ngomongin SNMPTN tadi, ya, jadi itu kita SG itu menyediakan yang namanya bimbingan konseling. Nah, jadi di SG itu juga ada yang namanya seperti guru BK gitu ya. Jadi di SG itu ada guru BK, semacam guru BK lah gitu. Nah, jadi di sini di SG itu namanya Klinik Pemilihan Prodi dan PTN atau KP3. Nah, bimbel SG memfasilitasi seorang konselor di setiap cabang untuk membantu siswa dalam memberikan informasi mengenai PTN dan pemilihan program studi berdasarkan kemampuan dan minat siswa. Nah, kebetulan ya kan kakak dari SG Arundina nih. Ya, nah, selain kakak mengajar sosiologi juga di SG Arundina kakak juga sebagai konselor. Nah, jadi konselor ini adalah orang yang menyarankan atau memberikan info mengenai perguruan tinggi negeri. Nah, kebetulan di SG sendiri, ya di SG Arundina ini kebetulan kakak konselornya, kayak gitu, konselornya untuk menyarankan siswa mengambil jurusan. Nah, jadi konseling ini apa sih? Pertama, SG menunjuk seorang konselor untuk membantu siswa dalam memilih jurusan dan universitas berdasarkan kemampuan dan minat siswa serta membantu memberikan informasi mengenai PTN. Yang kedua, SG menyediakan aplikasi online. Nah, jadi di SG itu nanti ada aplikasi online untuk rasionalisasi nilai. Nah, itu nama webnya adalah kliniksnmptn.com yang memudahkan siswa untuk menganalisis nilai berdasarkan pilihan dan universitas. Aplikasi ini dapat diakses dimanapun dan kapanpun. Nah, supaya kalian nggak bingung gitu ya. Jadi artinya kalau misalnya kalian minat nih ya, kalau kalian minat dengan bimbel Salemba Group, kita di sini ada namanya bimbingan konseling ya. Jadi disebutnya tuh orang yang menyarankan tuh disebutnya konselor. Nah, konselor ini adalah orang yang menyarankan PTN. Nah, kayak gitu. Jadi di SG itu menyediakan menyediakan wadah tersebut untuk kalian supaya nggak bingung untuk masuk ke PTN. Nah, kayak gitu ya, itu salah satu program yang dimiliki SG. Gitu ya. Nah, ini webnya. Ini web klinik SNMPTN. Nah, jadi kalian nanti bisa rasionalisasi nilai nih di sini. Ya, nilai rapot kalian dari semester 1 sampai 5 berapa? Nah, nanti kita bisa rasionalisasi di sini, bisa lihat peluang masuk untuk jurusan tersebut seperti apa. Nah, kayak gitu ya kira-kira ya. Itu adalah program atau keunggulan yang dimiliki oleh Salemba Group. Nah, kayak gitu kira-kira. Nah, oke ya. Selanjutnya kita akan masuk tema tentang UTBK SBMPTN. Nah, kalau tadi kan jalur rapot nih, ya SNMPTN, itu kan, itu jalur undangan, jalur rapot. Nah, sekarang kita mulai masuk ke SBMPTN, UTBK SBMPTN 2021. Nah, kita masuk dulu ke sini. UTBK SBMPTN tahun 2021. Nah, di sini ada metode tes ya. Untuk yang tahun ini ya, ini berarti untuk kakak kelas kalian ya. Kira-kira gambarannya seperti ini. Kakak kelas kalian itu metode tesnya itu UTBK ya, berarti ujian berbasis komputer. Nah, nanti berarti ujiannya itu pakai komputer. Ya, ujiannya pakai komputer di tempat yang sudah disediakan. Nah, nanti tempatnya milih, waktunya milih gitu. Nah, terus kelompok ujiannya itu ada apa aja? Kelompok ujian itu ada saintek itu berarti yang untuk IPA gitu kan. Terus sosum itu IPS. Nah, campuran berarti bisa milih jurusan IPA dan yang kedua bisa milih jurusan IPS. Nah, itu campuran berarti IPA sama IPS. Kalau saintek IPA doang, kalau sosum IPS doang. Nah, hasil tesnya itu setiap peserta akan diberikan hasil tes secara individu. Nah, nanti peserta itu akan dikasih hasil tesnya.
ya hasil tesnya, nilainya berapa, itu akan diberikan. Nah, materi tesnya itu ada apa aja? Ada tes, nih materi tesnya itu ada tes potensi akademik, ya, sama tes potensi skolastik. Nah, ada TPS sama TPA. Nah, jadi TPS itu apa aja sih, Kak, materinya? Nah, di TPS itu ada materi namanya penalaran umum. Ya, ada materi penalaran umum, terus ada materi kuantitatif. Kuantitatif itu yang hitung-hitungan, gitu ya. Yang jadi contoh soalnya itu kayak beret lagi. Apa sih kayak geometri, gitu ya. Kayak geometri, deret gitu kan. Nah, itu TPS. Nah, terus apalagi soal-soal penalaran umum, soal-soal pemahaman bacaan dan menulis gitu kan. Nah, itu TPS-nya. Nah, terus kalau misalnya TPA, nah kalau kalian IPA berarti kan pelajaran itu ada apa aja? Biologi, ya, kimia, fisika, sama matematika IPA. Nah, itu biasanya TPA yang dipelajarinya itu. Ya. Nah, terus pelaksanaan tesnya. Tes dilaksanakan dalam 2 gelombang, 14 hari dan 28 sesi. 2 sesi setiap hari. Nah, jadi pelaksanaan tes untuk tahun ini, ya, tahun kakak kelas kalian ini 2 gelombang. Nah, itu dilaksanakan 14 hari dan 28 sesi. Nah, 2 sesi setiap hari. Itu ya kira-kira ya. Nah, kesempatan tes. Setiap peserta diperbolehkan mengikuti tes 1 kali. Nah, kalau tahun-tahun sebelumnya, ya 2019, 2018, itu tes dilaksanakan 2 kali. Itu dulu. Ya, kalau sekarang itu tesnya sekali. Nah, nggak tahu nih tahun kalian nih berapa kali tesnya. Nah, nanti kita lihat keputusan dari panitia LTMPT. Nah, kayak gitu ya, kira-kira ya. Nah, terus kita lanjut. Syarat peserta UTBK SBMPTN yang tahun 2021. Nah, jadi siswa SMA, MA, SMK kelas 12 pada tahun 2021 atau peserta didik paket C tahun 2021. Nah, terus yang kedua, lulusan SMA sederajat tahun 2019 dan 2020. Nah, jadi gini, nanti kan kalian kan ikut yang tahun 2022. Nah, berarti kalau kalian ikut UTBK tahun 2022, itu pesaingnya bisa dari lulusan tahun 2021 sama yang lulusan tahun 2020. Nah, jadi pesaingnya itu 3 tahun terakhir. Ya, bisa aja gitu kan. Kalian nanti pesaingnya itu tahun 2021 sama 2020 yang belum masuk PTN. Nah, nanti kalian di tahun 2022 bisa jadi ya pesaingnya tuh kakak kelas kalian juga gitu ya. Jadi 3 tahun terakhir masih boleh ikut UTBK gitu ya. Nah, terus biayanya itu biasanya Saintek Sosum itu 200.000 ya. Kalau pilih Saintek aja 200.000, Sosum aja 200.000. Nah, kalau campuran lebih mahal. Campuran itu bayar apa sih, daftarnya itu 300.000 ya, karena memang dia ngambil jurusannya IPA sama IPS, jadi agak mahal nih gitu kan. Oke, kita lanjut dulu ya. Nah, tahapan UTBK itu nanti kalian daftar di webnya, daftar di web, terus tes UTBK, nah baru kalian registrasi SBMPTN. Nah, kalau untuk yang tahun sekarang nih, tahun 2021, jadi sebelum tes udah milih jurusan. Nah, jadi artinya apa? Daftar dulu SBM, milih jurusan dulu, misalnya milih farmasi UI sama biologi UI. Nah, udah tuh. Nah, setelah milih baru tes. Kan? Kalau dulu kan enggak, kalau dulu tuh tes dulu, nilainya keluar, baru pilih jurusan. Nah, tapi kalau sekarang, ya tahun ini, itu dia pilih jurusan dulu, ya, pilih jurusan dulu, baru dia tesnya. Nah, nanti pengumumannya tuh gimana? Pengumumannya tuh tinggal lulus atau enggak. Nah, itu yang tahun 2021 ya. Nah, nggak tahu nih, mana tahu nih yang tahun 2022, untuk tahun kalian tuh kayak gimana nanti sistemnya. Ya, kayak begitu ya, kira-kira ya. Nah, sistem penilaian UTBK SBMPTN tuh kalau kita ngomongin nilai mentah itu benarnya 1, salahnya 0, kosongnya 0. Nah, kalau nilai akhir itu yang kayak gimana? Nah, biasanya tuh di tes UTBK itu dia memakai teori respon butir. Nah, teori respon butir itu maksudnya apa sih? Nah, jadi di dalam soal UTBK itu ada kategori soal yang mudah, soal yang sedang, dan juga ada soal yang sulit, yang sukar gitu. Nah, ini cara nentuin soal mudah, sedang, sama sukar gimana, Kak?
Nah, ini kalian pada saat ngerjain, kalian nggak tahu ini termasuk soal yang susah atau enggak. Nah, itu akan ditentukan setelah misalnya semua orang udah ngerjain soal UTBK nih. Nah, ternyata di nomor ini ya ada satu nomor yang orang-orang itu banyak salahnya. Ya, misalnya dia jawab soal ini, oh ternyata mayoritas orang banyak salah untuk menjawab soal itu. Nah, maka soal tersebut dikategorikan sebagai soal yang sulit. Kayak gitu. Nah, apabila ada satu orang yang benar menjawab soal itu, maka dia poinnya menjadi tinggi. Nah, jadi artinya kalau misalnya kita nih, misalnya Raisa nih contoh ya, Raisa menjawab soal yang sulit. Nah, sedangkan orang-orang yang ikut UTBK nggak bisa jawab soal itu. Nah, maka Raisa poinnya akan tinggi. Kayak begitu ya. Jadi perbandingannya itu seberapa banyak orang bisa jawab soal itu. Nah, itu akan dikatakan soal yang sulit. Nah, kalau soal yang mudah ya udah, soal yang mudah itu berarti kebanyakan orang benar jawab soal itu. Nah, itu ya, itu kira-kira sistem penilaian UTBK SBMPTN gitu. Ya. Nah, terus penilaian SBMPTN itu apa aja yang dinilai? Pertama, pilihan PTN. Nah, yang kedua, pilihan program studi. Yang ketiga, daya tampung. Yang keempat, jumlah peminat. Yang kelima, nilai UTBK. Dan yang keenam, keketatan. Nah, jadi kalian kalau nanti milih jurusan di SBMPTN, kalian harus pertimbangkan dulu. Ya, daya tampungnya berapa gitu kan, jumlah peminatnya berapa. Kalau misalnya daya tampungnya gede, tapi peminatnya banyak, sama aja gitu. Nah, upayakan cari yang daya tampungnya tidak terlalu banyak, tapi peminatnya juga nggak banyak, gitu ya. Terus nilai UTBK, nah jadi kalian diupayakan nih, ya, mulai sekarang deh, mumpung belum terlambat, kalian kan masih kelas 11 nih. Nah, diusahakan untuk ikut tryout UTBK, dari manapun itu silakan ya. Jadi saran kakak, kalian mumpung masih kelas 11 ya, untuk mempersiapkan SBMPTN, kalian itu harus ikut tryout ya, tryout online dimanapun itu banyak ya platformnya, ada Kuiper gitu kan, terus ada Pahamify, ada SBMPTN ID. Ya di Instagram tuh banyak ya, pasti bimbel-bimbel yang ngebuka tryout online. Ya, gitu ya. Nah, itu kira-kira ya. Nah, kalau di SG itu ada juga tryout ya. SG itu ada tryout CBT juga dia, kayak gitu. Nah, jadi mulai sekarang deh, mumpung belum terlambat, kalian itu harus ikut tryout yang ada di luar maupun yang ada dari sekolah misalnya yang ngadain. Nah, itu untuk acuan kalian juga untuk masuk ke PTN, kayak gitu sih. Nah, gitu ya. Nah, ini contoh hasil UTBK. Ini contoh nilainya ya. Jadi nilai TPS itu ada kemampuan penalaran umum, ada kuantitatif, ada pemahaman umum, ada memahami bacaan dan menulis. Nah, ada juga yang ini yang sosum ya. Kalau sosum itu ada geografi, sejarah, sosiologi, ekonomi. Nah, kalau di IPA itu, di Saintek itu ada kimia, ada biologi, ada fisika, sama matematika IPA. Kayak gitu kira-kira ya. Nah, persaingan SBMPTN tuh dari tahun ke tahun tuh semakin ini ya, berubah-ubah ya. Ada yang meningkat, ada yang menurun gitu kan. Nah, yang paling banyak tuh daftar di tahun 2018 ya, ada 860.000 orang. Ya, terus 2019 menurun nih, ya, jadi 714.000 orang. Nah, ini kira-kira ini ya persaingannya ya, dari tahun 2014 sampai 2019. Nah, jumlah PTN juga semakin ke sini semakin meningkat. Kayak gitu kan. Nah, termasuk UPN Jakarta kan dia juga baru negeri tuh. Nah, jadi termasuk PTN yang bertambah gitu ya, bertambah di tahun 2016 gitu ya. Bertambah nih PTN-nya tuh, PTN semakin ke sini semakin bertambah. Nah, jadi semakin banyak pilihan PTN untuk kalian. Nah, kayak gitu ya kira-kira ya. Nah, terus memprediksi kelulusan SBMPTN. Nah, ini ada di web LTMPT. Nah, nanti bisa kalian cek sendiri ya di web LTMPT. Nah, jadi itu range nilai yang aman kalau kalian mau masuk PTN. Ya, khususnya buat UI nih ya. Buat biasanya kan kalian kan pengen banget masuk UI ya. Nah, kira-kira nilai yang aman untuk masuk ke UI itu nilai berapa sih Kak gitu kan? Nah, kalau kalian bercita-cita untuk masuk UI,
Nah, nilai yang aman itu adalah yang ada di range 600 ke atas, ya, hampir 700 ya. Jadi 6,5 deh, ya, 650 ke atas itu kalian udah bisa masuk jurusan yang ada di UI, kayak gitu ya. Jadi poin SBMPTN-nya itu harus sekian, harus 600 ke atas. Oke, kalau misalnya saya nilainya 600 ke bawah, gimana Kak? Ya udah, itu udah susah buat masuk UI kayak gitu. Nah, kalian lihat aja di sini nih ya. Kebanyakan peserta itu nilainya berkumpul di 401 sampai 500. Nih, ada 34,99% orang nilainya ada di sini. Ya, terus yang peringkat keduanya paling banyak orang ya ada di nilai 500 sampai 600. Nah, orang yang ada 600 ke atas itu dikit ya, 14,31%. Orang yang poinnya 700 ke atas itu cuma 3,20%. Orang yang poinnya 800 ke atas itu cuma 0,39%. Orang yang nilainya di atas 900 itu cuma 0,03%. Nah, ini adalah poin 800 ke atas sampai ke 900. Ini adalah orang-orang yang masuk kedokteran. Ya, nih kalau buat UTBK-nya nih kedokteran nih harus di sini nih. Ya, nggak boleh di bawah 800. Ya, bahkan harus 900 untuk masuk kedokteran. Nah, itu kira-kira ya. Jadi ini tuh susah banget buat diambil nih, buat dicapai nih sampai bahkan 600 aja kalian pasti keteteran deh gitu. Buat nyentuh angka 600, apalagi 900 atau 800 kayak gitu. Nah, jadi itu kira-kira ya. Jadi ya kakak yakin sih kalian bisa gitu. Kalian bisa kalau kalian yakin, tekun gitu kan, rajin kan, selalu ingin tahu gitu kan dengan soal-soal UTBK. Kakak yakin kalian tuh bisa sampai nyentuh angka 700 ke atas gitu ya. Nah, tapi kalau misalnya dari kalian gak ada kesadarannya, itu susah. Ya, kalau kalian gak ada kesadarannya ya nyentuh angka 500 aja tuh susah banget gitu, berat pasti. Nah, kayak gitu ya, kira-kira untuk memprediksi kelulusan SBMPTN. Nah, untuk SG sendiri, nah tadi kan kakak bilang ya, SG itu menyediakan yang namanya aplikasi tryout CBT. Nah, nanti di aplikasi tryout CBT ini kalian bisa tahu ya, ini pelajaran apa misalnya jurusan farmasi itu yang dinilai itu nilai apa sama apa untuk UTBK misalnya. Terus kalau misalnya mau masuk jurusan peternakan itu kalau kita ngerjain soal UTBK yang dilihat itu nilai apa sama nilai apa gitu. Nah, nanti di tryout ini akan dijelaskan ya kan, bisa lihat rasionalisasi nilai juga, dan juga di tryout CBT SG ini juga sebagai tempat untuk melatih diri dalam menghadapi UTBK. Nah, jadi itu kira-kira ya gambarannya tuh seperti itu untuk SBMPTN dan UTBK. Nah, sebelumnya silakan kalau ada yang mau sharing atau bertanya mengenai UTBK SBMPTN dari adik-adik maupun dari Bumar. Silakan kalau ada yang mau ditanyain, boleh. Anak-anak aja dulu Mas, silahkan. Ayo, selain Raisa, silahkan siapa? Ada Raihana, ada Afan, Ananda Rizky, Denisa. Ayo, ini kesempatan bagus, silahkan. Kak Yusuf ini dulu alumni, dia diterima lewat SBMPTN. Ya, bagus banget penyampaiannya Mas Yusuf. Bagus deh. Oh, keren-keren pokoknya. Top, top. Silahkan anak-anak bertanya Silakan, ya. adik-adik Kita ada yang sharing-sharing. ada yang mau kepo Silakan. atau sharing, boleh. Gimana, ada yang mau ditanyakan? Silakan, nggak apa-apa, mumpung kalian ini nih apa masih kelas 11 gitu kan, masih banyak waktu, masih banyak space waktu buat mempersiapkan UTBK gitu kan. Boleh, silakan. Kesempatan bagus juga nih, benar kata Bumar nih. Ya, kapan lagi ada alumni sharing ke 105 gitu kan. Nah, jarang banget nih pasti gitu. Atau mungkin Raisa juga boleh deh, kalau Raisa mau nanya juga silakan. Sekar, boleh. Sekar. Sekar, ayo Sekar. Iya, Sekar. Sekar. Boleh, Sekar, silakan.
Ananda boleh. Ananda. Ayo, Atika. Farel, Ferli, Firdos, Haris. Biasanya pada nanya, Indri, Mirda nih. Yuk, cepetan. Yuk. Jangan malu, biasa aja gitu. Kapan lagi mau kesempatan, mumpung loh, ini bagus banget gitu loh. Boleh nanya SBMPTN. Yang lain silahkan. Yuk. Denisa siap-siap. Gimana? Ada Kak? Ayo, atau boleh tulis di chat ya, Oh kalau iya, malu boleh. ya. Ya Allah, Boleh udah tulis kelas di 2 chat loh. ini. Masa mau mahasiswa malu sih? Yuk, boleh di chat. Ayo Sekar, silahkan. Sidik, boleh Sidik. Iya, di chat juga Sidik, boleh kok. Naufal, Najifa. Ayo, masa nggak ada yang tanya sih? Yuk. Silahkan. Ramadia Sandriana boleh. Tiara. Halo, Tiara. Iya, Bu. Silahkan tanya. Ibu kasih waktu. Kau mau nanya. Ayo. Ya, silakan, boleh. Nilai kita lebih besarnya di fisika, tapi kitanya nggak mau ngambil teknik, itu saran jurusan lainnya apa ya? Oke, jadi kalau misalnya ya kita dominannya nilai fisika nih, gitu kan, tapi kita nggak mau ngambil teknik, gitu. Itu saran jurusannya apa sih? Nah, sebenarnya gini, memang ya rata-rata kalau buat fisika itu dia larinya pasti ke teknik, ya. Itu nggak bisa dipungkiri karena memang fisika ya jalan tunggal itu adalah teknik. Nah, tapi nggak menutup kemungkinan untuk jurusan-jurusan yang lain. Gitu. Contoh misalnya, kalau misalnya buat fisika itu K3 ya, K3 itu keselamatan kerja itu termasuk apa sih? Dia masuk dominan di nilai fisika sama biologi tadi ya, fisika biologi itu dominannya di situ. Nah, terus selain K3 apalagi? Nah, selain K3 juga kan ada juga ya kayak misalnya teknik sipil gitu kan, ada teknik industri. Nah, tapi ada juga jurusan industri yang bukan teknik. Nah, jadi ada ini ya apa namanya kayak apa sih? Dia itu jurusan-jurusan industri, cuman bukan teknik industri, ada lagi gitu kan. Nah, jadi upayakan nih kalau misalnya kamu nggak mau kalau misalnya kamu nggak mau ngambil jurusan-jurusan teknik, ya udah cari jurusan-jurusan yang kayak industri, terus apalagi kayak elektromurni ada juga loh, elektromurni loh, bukan teknik elektro ya, tapi elektromurni ada juga. Nah, itu kamu bisa ambil jurusan yang seperti itu, kayak gitu. Karena kan bedanya teknik sama murni itu kan teknik biasanya kan lebih banyak terapannya. Ya, pada saat kuliah itu lebih banyak praktiknya. Nah, sedangkan kalau yang ilmu murni itu dia itu lebih banyak ke yang teorinya gitu kan. Itu biasanya belajar itu lebih banyak teori. Nah, itu elektromurni ada juga gitu kan jurusan elektromurni. Itu juga nilai fisika yang sangat dilihat gitu. Terus jurusan industri juga kan, industri ada juga yang bukan teknik gitu. Nah, itu jadi mungkin larinya bisa ke situ sih. Kalau buat Kalau buat nilai fisika yang lebih dominan di rapot kayak begitu. Ya, terus apalagi ya? Nah, upayakan juga kamu juga harus ngelihat gini. Kita atau saya tuh selain nilai fisika yang dominan nilai apa lagi sih gitu. Katakanlah misalnya selain fisika yang dominan itu nilai kimia. Ya udah kalau kamu nggak suka teknik, cari jurusan-jurusan yang ada kimianya. Yaitu farmasi gitu kan. Terus jurusan kimia murni gitu kan bisa juga. Terus jurusan ini metalurgi itu kan kimia tuh. Nah, terus ada jurusan banyak ya. Nah, nih kalian kakak sarankan ya, kakak sarankan tuh kalian harus lebih cari referensi lagi nih buat jurusan gitu. Karena biasanya kalian tuh hanya berpatokan pada jurusan-jurusan yang familiar gitu. Jurusan-jurusan yang mainstream. Nah, upayakan tuh kalian cari jurusan-jurusan yang
kurang familiar, tapi prospeknya bagus. Nah, kayak begitu ya. Jadi kakak sarankan untuk siapa, Tiara ya namanya tadi ya. Nah, Tiara cari referensi jurusan lagi nih ya. Mumpung masih kelas 11 nih, masih banyak space waktu buat memikirkan jurusan. Kayak begitu sih kira-kira. Ada lagi mungkin? Ada lagi nih Mas Yusuf Ya, dari boleh. Sidik Darmawan. Nanya gini, target buat passing grade ke teknik minimal berapa ya Kak? Teknik Oke. apa Mas Sidik? Teknik Tuh, apa? teknik apa? Silahkan Mas Yusuf. Kalau Jawab. mungkin ini Bu, IT Bu. Sipil Apa? juga. IT ya? Itu untuk apa? Untuk SNMPTN atau untuk SBMPTN ya Sidik ya? Sorry. SBM Kak. Oh, oke, SBM. Nah, kalau buat teknik IT ya, khususnya IT. Nah, biasanya itu kalau IT itu kan dia larinya ke ilmu komunikasi ya. Jadi yang namanya apa? Kalau yang jurusan IT murni itu agak jarang ya di PTN tuh agak jarang dia. Karena kebanyakan kalau ilmu IT murni itu dia lebih banyak yang ada di swasta. Contohnya Gundar. Ya. Gundar itu kan dia termasuk spesialisasi IT murni. Nah, kalau buat apa sih? Kalau buat yang PTN, kalau buat yang perguruan tinggi negeri itu dia biasanya larinya ke teknik informatika gitu kan. Nah, teknik informatika itu ada di UPN ya. Terus ada juga ilmu komunikasi di UI. Nah, itu dia larinya ke IT juga gitu. Terus apalagi sih jurusan-jurusan informasi, ya informatika gitu-gitulah pokoknya ya. Nah, kalau buat IT ya, buat ilmu komunikasi, buat teknik informatika. Nah, kalau di UI ya, kalau kita ngomongin UI ilmu komunikasi itu untuk SBMPTN nilainya itu sekitar 680. Ya, 680. Nah, tapi kalau untuk teknik informatika, kan dia IT juga nih, ya. Teknik informatika di UPN, ada juga di UPN. Nah, teknik informatika di UPN, dia itu nilainya 580-an lah, hampir menyentuh nilai 600. Nah, tapi itu dia, biasanya kalau jurusan-jurusan yang seperti itu, ya, daya tampungnya besar, tapi peminatnya banyak banget biasanya. Biasanya gitu ya kalau IT ya. Nah, ini kakak apa namanya, bukan aku takutin, artinya biar Sidik ada gambaran gitu. Oh, poin sekian 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 bisa nih, cuman masalahnya daya tampungnya banyak tapi yang minatnya juga banyak. Nah, ini reminder aja buat Sidik nih ya, artinya Sidik itu harus berarti lebih kerja keras lagi ya, lebih optimal lagi untuk menghadapi UTBK SBMPTN gitu. Nah, itu kira-kira gambarannya seperti itu sih. Jadi kalau untuk jurusan yang mengarah ke IT yaitu sekitaran 600 lah ya. Kalau di UPN kan tadi teknik informatika tuh 580 ya. Nah, ya udah paling aman Sidik ngantongin nilai 600 lah. 6,5 deh ya, 6,5-an deh. Sidik udah bisa ngambil IT itu pasti. Kayak gitu sih kira-kira Sidik ya. Oke Kak, makasih Kak. Oke, sama-sama. Ada lagi? Ayo, Silakan. ada lagi yang tanya, silahkan. Saya Gantian mau yang tanya, perempuan. Nah, yo Ananda, keren. Yo Ananda, Ya, silakan silahkan. Ananda. ya saya Nanda, saya mau tanya kalau misalnya saya mau ngambil statistika pakai jalur SNMPTN itu kira-kira pelajaran yang harus diperhatiin apa ya? Oke. Nah, statistik. Nah, statistik juga nih. Jadi hampir nih ya, ini sekalian jawaban si Tiara tadi ya. Nah, apa namanya untuk statistik dimanapun itu ya. Kan di statistik itu kan ada di IPB, ada di UI, ada di UNJ ada juga. Nah, statistik ini yang dilihat itu adalah nilai matematika dan nilai fisikanya. Nah, jadi ini sekalian ngejawab pertanyaan si Tiara tadi ya. Kalau fisika dominan tapi nggak suka teknik, ambilnya apa Kak? Nah, ini statistik juga termasuk nih, bisa nih. Ya, karena yang dilihat itu adalah nilai dominan matematika dan nilai fisika. Nah, kalau untuk statistik UI, ini jangan ditanya lagi ya. Ini adalah jurusan yang bagus gitu kan, dan juga membutuhkan nilai yang bagus gitu. Nah, itu yang harus dilihat matematika. Nah, untuk rata-rata yang dilihat,
ya statistik itu adalah 87. Ya, rata-ratanya 87 statistik UI. Itu statistik UI ya. Nah, itu matematika itu harusnya nilainya berapa, Kak? Ya, kalau mau ya, kalau bisa rata-rata MTK itu 85, rata-rata fisika itu 85. Ya, jadi balance gitu antara matematika sama fisika, seimbang. Nah, itu yang dibutuhkan untuk masuk ke statistik UI. Nah, kalau IPB gimana? Karena IPB itu masih di bawah UI gitu ya. Jadi kalau IPB itu statistiknya itu 86 lah, 86 sekian gitu. Terus kalau misalnya apa? Satu lagi statistik ada di UNJ. Nah, di UNJ ini ada statistik murni ya, bukan pendidikan ya. Sekali lagi bukan pendidikan tapi statistik murni. Nah, itu apa sih passing grade-nya berapa untuk SNMPTN? Nah, untuk statistik UNJ ini masih lumayan rendah nih. Ya, dia itu dibutuhkan nilai rata-rata 84 sampai dengan 85 lah. Kira-kira seperti itu. Nah, itu kalau statistik UNJ. Nah, jadi sejauh ini yang Kakak lihat yang ada di yang kampusnya deket-deket gitu ya. Statistik itu yang paling rendah ada di UNJ. Sisanya kayak di mana? UI, IPB, terus ada di Undip, ya kan? Itu masih tinggi-tinggi, untuk passing grade-nya. Ya, kayak gitu ya. Siapa Nanda? Kira-kira gimana? Ya, makasih, Kak. Oke, ada lagi? Silakan. Atika mau nanya Mas Yusuf. Oke, silakan. Passing grade SBMPTN untuk jurusan seni. Oke. Seni Mas, seni apa? Seni tari, seni Nah, ini, musik. Ya, ini. Ya, seni apa? Atika senang seni ini. Silakan Atika, seni apa? Seni musik, Kak. Oke, seni musik ya. Nah, kebetulan kalau kita ngomongin seni musik di UNJ ada nih ya, di kampus Kakak ada. Ya, dia seni musik gitu ya. Nah, itu passing grade-nya berapa sih? Kalau buat seni musik itu dia nggak terlalu tinggi ya. Kakak ngomongin yang SNMPTN dulu deh. Nah, seni musik kalau buat SNMPTN itu dia nilai yang dibutuhkan itu 84 atau 83 gitu. 84 nih. Seni musik itu 84. Terus kalau misalnya buat SBMPTN itu poin yang harus diraih itu berapa gitu. Nah, kalau seni musik yang ada di UNJ khususnya ya, itu dia ada di range nilai 501 sampai 600. Ya, 510-an lah ya, 510 sampai 520. Itu adalah range nilai yang dibutuhkan untuk masuk jurusan seni yang ada di UNJ. Gitu ya. Nah, seni musik itu ada di mana lagi? Ya, yang paling ini sih yang paling apa sih? Yang paling bagus Kakak rasa sejauh ini yang paling bagus untuk seni musik di UNJ sih gitu. Ya, kalau buat yang lain kalau kayak ITB itu adanya seni rupa. Kayak gitu kan. Nah, jadi seni musik sisanya jauh-jauh gitu, kecuali yang swasta banyak gitu. Tapi kalau misalnya untuk yang negeri sejauh ini yang Kakak lihat UNJ masih menjadi apa sih yang terbaik gitu ya. Kalau buat ngomongin PTN yang jurusannya seni musik. Kayak gitu. Ya, karena memang di kampus-kampus yang terdekat di sini kayak UPN gitu kan. Terus apalagi sih UI gitu, terus Undip, UNY, UNES gitu kan, itu mereka belum ada jurusan-jurusan yang seni begitu. Ya, ada seni, cuman bukan seni musik ya, paling seni kuliner gitu, seni tari ada juga. Nah itu kira-kira ya, itu kalau buat buat SNM itu nilai yang dibutuhkan itu 83. Kalau buat SNM itu nilai yang dibutuhkan itu 83. Kalau buat SBMPTN nilai yang dibutuhkan itu 510 sampai 520-an. Itu kira-kira ya. Mas Yusuf, kalau untuk senam PTN, seni musik, nilai apa dong yang dilihat ya, yang dominan ya Mas ya? Iya betul Bu. Nah jadi gini, kan kalau misalnya kita ngomongin SNMPTN buat seni musik itu kan gini, kan kalau misalnya dilihat itu kan nilai rata-rata dari semester 1 sampai 5 nih. Nah, dan itu 6 pelajaran doang ya, 6 pelajaran doang. Nah, sebenarnya gini, kalau dari 6 pelajaran itu ya, 6 pelajaran itu yang lebih dominan dilihat itu adalah ke bahasa Indonesianya. Kenapa? Karena kalau misalnya seni musik itu dia agak nyangkut ke sastra, Bu. Sastra musik. Nah, jadi yang dominan itu adalah nilai bahasa Indonesia yang dilihat.
Nah, tapi nggak bisa dipungkiri, karena kan pada saat mengisi PDSS itu kan semua pelajaran ya, setahu saya itu pas mengisi PDSS itu mengisi semua pelajaran, termasuk di dalamnya itu ada pelajaran seni budaya. Nah, itu juga jadi pertimbangan untuk melihat ke jurusan seni musik. Gitu. Jadi yang utama yang kalau 6 pelajaran itu bahasa Indonesianya, kalau yang di data PDSS-nya itu seni budayanya yang dilihat, Bu, kayak gitu. Nanti dilihat seni, iya. Ya, Mas, betul, terus kayak ini, gitu. Mas Yusuf ini, apa tuh namanya? Apa ya, sampai lupa Ibu. Ini dulu dijawab ini, Haris. Passing grade jurusan teknik industri. Berapa, Kak? Sambil Teknik nanti Ibu mau industri. nanya nih. Ya, teknik industri yang di mana, Haris? Haris di mana, Haris? Di UI atau di Undip atau di ITB? Di UI, ya? UI, Oke. Mas. Oke, di UI, passing grade teknik industri. Nah, ini kalau kita ngomongin teknik, ini adalah jurusan-jurusan yang menarik nih ya. Kenapa menarik? Karena memang ini jurusan-jurusan yang sangat-sangat diminati oleh laki-laki biasanya gitu ya. Karena teknik gitu kan, sangat diminati oleh laki-laki, terus juga biasanya apa sih, orangnya tuh biasanya serem-serem kalau teknik gitu ya. Nah, gini, kalau buat di UI, passing grade SNMPTN-nya ya, kalau SNMPTN itu dia agak tinggi nih ya, di UI itu agak-agak tinggi ya. Jadi kalau teknik itu kebanyakan mayoritas itu tinggi nilainya. Nah, untuk SNMPTN di jurusan teknik industri UI itu dia passing grade itu 87. Ya, 87 sekian gitu. Nah, kalau buat SBMPTN, nah yang kakak bilang tadi, ya kalau kalian udah menyentuh nilai 650 di SBMPTN, aman itu jurusan UI, apapun itu. Nah, kalau misalnya buat teknik industri sendiri, itu dia 600 lah, ya 600, apa sih, 650 sekian lah, kira-kira begitu ya. Nah, makanya kakak saranin tuh, kalian tuh harus sampai menyentuh angka 6,5 lah, paling enggak 6,5 untuk menyentuh jurusan-jurusan yang ada di UI. Nah, kalau khususnya teknik industri ya 6,5 sekian lah pokoknya, seperti itu gitu. Nah, nanti kakak kurang tahu kurang ini ya, kurang ingat detailnya, tapi nanti coba kakak cek lagi teknik industri berapa. Soalnya setahu kakak tuh 650-an. Kayak gitu ya. Itu kalau buat teknik. Apalagi teknik sipil itu wah tinggi banget ya teknik sipil. Itu teknik sipil itu pertama jurusannya apa sih, peminatnya banyak, daya tampungnya juga banyak, cuman nah itu peminatnya banyak banget gitu, dan nilai-nilai SBM yang masuk ke teknik sipil itu rame banget, itu tinggi-tinggi banget nilainya kayak gitu. Nah itu kira-kira kalau buat teknik industri nggak beda jauh lah ya sama teknik sipil. Kayak gitu sih kira-kira. Gimana Haris? Mudah-mudahan bisa terjawab. Mas Yusuf. Ya, silakan Bu. Nih, gini. Nah, kalau tadi seni itu kan ini ya Mas, senam itu kan kalau bisa tidak lintas minat ya. Nah, kalau seni itu kan, kalau SNM kan berarti IPS ya Mas ya. Nah, itu anak IPA gimana Mas? Nah, Harus iya Bu. SBM ya? Iya betul. Atau gimana tuh? Betul. Gini. Iya kan? Iya betul ya, betul. Untuk Atika. itu kan emang iya dia dikhususkan untuk anak IPS gitu ya. Nah, jadi sebenarnya gini sih kalau buat apa sih, kalau buat seni gitu kan, seni itu memang dikhususkan untuk anak IPA. Nah, tapi gini, anak IPA pun sebenarnya mau ngambil jurusan IPS juga nggak masalah gitu sebenarnya. Nah, tapi yang jadi persoalan itu adalah dia itu akan kalah saing dengan nilai-nilai anak IPS kayak begitu sih. Nah, jadi kalau saran kakak, kalau memang mau ngambil seni, ya, kalau mau ngambil seni lebih baik di UTBK aja gitu, UTBK SBMPTN, karena memang kalau di SNMPTN agak berat, ya. Kan biasanya ada tuh daftar jurusan ya. Misalnya psikologi itu jurusan dari mana gitu kan, IPS gitu misalnya. Nah, seni juga termasuk dari IPS. Nah, sastra aja itu dari IPS gitu kan. Nah, tapi yang jurusan bahasa kan ada juga tuh sekolah yang jurusan bahasa
itu dia juga nggak menutup kemungkinan untuk masuk ke sastra. Nah, terus kalian juga harus ngelihat ini sih sebenarnya, jurusan ini itu tuh diterimanya dari apa sih, dari prodi apa, misalnya dari jurusan apa, misalnya kayak psikolog deh, contoh psikolog. Psikologi itu ada yang bisa dari IPS, ada juga yang bisa dari IPA. Ada yang dari IPA. Nah, IPA itu contohnya di Unpad kan, di Unpad itu di Unpad itu psikologinya dari IPA. Nah, itu jadi kalau bisa sih ya, kalau saran kakak, kalau siapa tadi yang mau ngambil seni, Atika ya, Atika mau ngambil seni, itu kalau dari kakak sih mending SBM aja, karena kalau kamu dari IPA agak berat, gitu sih. Kira-kira. Iya. Aduh, bagus banget anak-anak pada bertanya-tanya ya. Yeah, Oke, keren banget Mas Yusuf. Mas Yusuf, boleh minta nomor HP-nya enggak Ibu atau anak-anak nih? Boleh Bu, boleh, nanti saya tulis di chat ya, nanti di kolom chat saya tulis, nanti biar pada ini aja. Oh iya Mas, terus anak-anak ini absennya di mana tadi? Absennya? Oh iya, absennya di Google Form Bu, udah dikirim belum sih? Belum ya? Tolong Mbak, yang dari ini, Salimbanya mana Mbaknya? Siapa? Kak Yuli. Ada ini nggak link Google Form-nya nggak? Yul? Dapat link Google Form-nya. Kayaknya di Pak Abdul deh. Di Pak Abdul ya? Coba ditanyain dulu ke Pak Abdul ya, soalnya lagi ke masjid nih Pak Abdul. Oke. Oh ya udah, nanti Ibu kirim ke grup aja ya, ke grup BK aja biar pada ngisi ya Mas. Oke. Oke, nah ini aja sih Bu, buat penutupan ya, maksudnya akhir-akhiran aja sih saya. Closing statement, ya. Oke, nah jadi yang paling penting ya dari kalian nih, yang paling penting dari kalian kan tadi udah tahu gambaran ya tentang SBMPTN, tentang SNMPTN. Nah yang pertama yang kakak pengen apa sih tekanin dari kalian tuh, kalian harus tahu cita-cita. Jadi tentukan cita-cita dulu ya. Nah, tadi kan banyak tuh yang cita-cita jadi dokter, pengen masuk jurusan dokter. Nah, sebenarnya gini, jurusan itu nggak cuma dokter gitu. Jadi banyak juga cita-cita yang lain yang bisa kalian ambil dari jurusan-jurusan yang ada gitu kan. Itu yang pertama ya. Terus yang kedua, identifikasi diri. Nah, kalian tuh kalau misalnya mau apa sih? Kalau misalnya kalian mau ngambil jurusan, ini kira-kira saya cocok gak sih jurusan ini? Nah, kayak contoh misalnya kalian mau ngambil jurusan sastra Jawa, tapi kalian nggak fashion di situ. Nah, itu jangan sampai. Ya, atau misalnya kalian mau ngambil jurusan keperawatan, tapi nggak fashion sebagai tenaga kesehatan. Nah, jangan di situ. Jatuhnya nanti kalian akan kejebak di jurusan tersebut. Nah, jadi upayakan kalian itu harus apa sih, sesuai dengan passion kalian gitu. Terus yang ketiga, kenali minat dan bakat. Ya, kenali minat dan bakat. Nah, kalau dari kalian ini harus tahu bakat kalian tuh di mana ya. Dan di SG juga menyediakan yang namanya tes minat bakat yang mungkin udah dijelasin ya kemarin ya sama Kak Ai dan sama Kak Yuli gitu ya. Nah, itu kalian bisa dapat itu tuh di SG nanti ya, nantinya itu kalau kalian minat. Nah, terus yang keempat, nah ini nih yang paling penting, komunikasikan dengan keluarga. Nanti pada akhirnya kalau kalian mau ngambil jurusan SNMPTN maupun SBMPTN nanti, kalian itu harus ngobrol sama orang tua. Ya, harus ngobrol sama orang tua, sama keluarga. Kenapa? Karena kebanyakan juga siswa yang apa sih, banyak juga siswa yang tidak boleh keluar kota sama orang tuanya. Nah, maka dari itu kalian jangan sampai ngambil jurusan yang di luar kota. Ya, karena SNMPTN apalagi nih, SNMPTN nggak bisa ditolak kan. Nah, kalau misalnya keluarga kalian nggak setuju kalian keluar kota, tapi kalian ngambil di luar kota dan lolos, nah itu yang jadi bahaya. Gitu kan, nggak bisa ditolak gitu kan. Nah, jadi upayakan komunikasikan dulu lah dengan orang tua lah, passionnya di mana gitu kan. Bolehnya di kampus mana aja gitu, di luar kota boleh apa enggak, yang penting di luar kota boleh apa enggak sih ya, karena kebanyakan orang tua itu nggak ngizinin anaknya di luar kota, apalagi cewek biasanya gitu ya. Nah itu jadi kalian harus ngobrol sama orang tua, nah kayak gitu ya. Nah terus harus rencananya apa nih gitu ya. Nah itu kira-kira ya. Nah dan kalian juga tahu aturan seleksi. Nah kalian tuh harus tahu aturan seleksi. Nah itu seleksinya tuh apa aja gitu kan, terus syaratnya apa aja ya, terus apalagi namanya
kita ngambil SNM itu yang cocoknya tuh bagaimana gitu kan. Nah itu kalian harus tahu aturannya tuh kayak gimana. Nah kayak begitu ya. Nah sama yang terakhir doa. Ya kalian juga harus doa nih ya. Maksudnya kalau misalnya kalian nggak doa gitu kan, nggak beribadah tapi usaha, nah kan itu nggak bagus juga. Yang penting kalian tuh harus balance, harus seimbang antara doa, usaha itu harus terus seimbang gitu ya. Nah intinya gitu ya. Nah terus kalau dari kakak langsung aja ya. Nah kan ini kan apa namanya kakak sekalian jelasin nih ya program kelas yang ada di SG. Karena kebetulan banyak juga nih kakak kelas kalian yang masuk di PTN ya. Ada si Edward nih ya, si Zahra juga nih. Zahra ini dia masuk SNMPTN antropologi jurusannya. Ya, terus ada Edward gitu kan. Edward itu pendidikan ekonomi. Dia dulu dari IPS di 105. Terus ada Wian. Wian ini dia sosiologi Unbrau. Nah, dia dari Iya, IPS betul. dari Wian. Iya, Terus betul. ada si ini Sadatina Mutiara. Alita. Ya, Mutiara iya, ini Sadatina, ya. sastra Belanda ya dari 105. Terus ada lagi si siapa nih? Nah, ini si Winiar Artanti, dia ambil D3 IPB dia, kalau nggak salah dia. Iya. Usmi Betul, dia. betul. Iya. Terus sama ini Rizky Rahmatullah, ilmu komunikasi UPN dia. Iya. Dia masuk juga nih gitu ya. Nah, itu jadi, nah ini adalah apa sih kelas kalian. Ada juga Martunas nih, 105. Dia jurusan ilmu kesejahteraan keluarga di UNJ. Gitu ya. Nah, si Noval nih UPN nih, teknik dia nih. Nih, 105 nih, teknik. Ya, nah, itu jadi nah ini kakak kelas kalian. Nah, ada si Farel juga ya, Farel Sinatria. Nih, dia IPA juga nih. Dia di UI gitu ya. Di UI dia ngambilnya. Nah, itu. Nah, ini adalah siswa-siswa yang dari 105 ya, yang lulus di PTN. Nah, kakak mau jelasin dulu nih sebentar ya, tentang kelas yang ada di SG. Nah, kelas yang ada di SG itu ada kelas reguler, ada kelas excellent, sama kelas eksekutif. Nah, ini bedanya apa nih? Kalau reguler itu isinya 15 orang per kelas. Kalau excellent, 12 orang per kelas. Nah, kalau eksekutif itu 6 orang per kelas, gitu ya. Nah, terus selama pandemi nih ya, kalau misalnya kita ngomongin selama pandemi, itu kelas reguler itu isinya jadi 9, kelas eksekutif itu 6 orang, dan kelas eksekutif itu 4, yang excellent itu 6. Nah, jadi 9, 6, sama 4. Nah, jadi bedanya ketiga kelas ini ya itu di jumlah siswanya begitu. Nah, ini ya, jadi ini kalau kalian minat ya, kalau kalian tertarik untuk masuk SG gitu kan, karena program-program SG tadi ada konselor gitu kan, ada tryout CBT, terus ada apa lagi namanya, ada program-program apa sih, klinik gitu kan, klinik pelajaran, klinik PTN gitu kan. Nah, itu mungkin bisa jadi daya tarik kalian. Nah, kalian itu bisa lihat di sini nih ya, di sini bisa kalian capture nih ya, harganya sekian gitu kan. Nah, ini yang reguler ini kalau kalian nanti masuk kelas 12 ya udah berarti segini ya jadi biayanya. Nah, dan itu periode sampai akhir Februari ini. Ya, kalau sampai akhir Februari kalian daftar ini pasti tarifnya sekian. Ini yang reguler. Kalau yang excellent, nah sekian. Kalau yang eksekutif sekian. Nah, jadi semakin tingkatannya tinggi semakin mahal gitu kan biasanya. Nah, itu ya, itu kira-kira seperti itu ya kalau kita ngomongin apa sih kelas yang ada di SG dan harga yang ada di SG. Nah, kalau ekstra ini apa sih Kak? Kalau ekstra ini kalau kalian ngajak 2 teman kalian untuk masuk ke SG. Nah, ini dapat diskon ekstra. Nah, seperti itu ya kira-kira ya kalau kita ngomongin harga. Nah, tempatnya, lokasinya kalau kalian mau itu nih yang di Arundina ya, diutamakan yang di Arundina dulu nih ya. Kalau kalian mau daftar yang di SG Arundina itu lokasinya di dekat pertigaan Arundina, samping Kopi Forestry. Nah, di samping Kopi Forestry itu gedung kita ada di situ. Ya, kayak begitu ya. Nah, terus kan kakak ada voucher nih ya, ada voucher bimbel. Ya, ini bisa kamu dapat potongan 500.000 kalau mau daftar di SG. Nah, terutama di SG Arundina. Nah, kakak mau ngasih voucher ini ke penanya yang pertama.
Nah, penanya yang pertama itu tadi Raisa ya. Nah, Raisa karena kamu tadi aktif gitu kan, nanya pertama gitu. Nah, jadi kakak akan menyerahkan voucher bimbel ini ke Raisa. Oke, kira-kira seperti itu ya. Nah, nanti untuk kalian jangan lupa diisi Google Form-nya, ya, diisi nama, kelas, nomor handphone gitu kan, terus sama jurusan yang diinginkan tuh di mana gitu. Nah, untuk khusus Raisa nanti tulis ya nomor teleponnya, jangan lupa ya, soalnya nanti kakak bakal ngirim apa sih voucher bimbel ini ke kamu via WA. Gitu. Oke, gitu kira-kira ada yang mau ditanyain sebelum kita tutup untuk hari ini? Silakan. Oke, gimana? Dari Bu Mar mungkin ada yang mau ditambahin, Bu? Silakan, Bu. Oh, sudah cukup, Mas. Sudah cukup ya? Mas Yusuf sudah. Mas Yusuf sudah. Iya, Udah Bu. ya? Cukup. Nanti saya kasih Baik. nomor telepon ya di chat nih ya. Ya, oke. Baik. Terima kasih kepada Mas Yusuf dan teman-teman dari Salemba tentang pencerahannya yang luar biasa. Bagus banget, anak-anak ikut aktif. Terima kasih juga kepada anak-anak yang masih setia sampai detik-detik terakhir. Semoga ini menjadikan penambahan ilmu dan lain sebagainya. Tuh, Bu Nina ngasih tahu, Bu Nia, Yusuf bagus banget katanya nginfoin. Bu Nina, ya. Iya, Oke, makasih Bu itu Nina. aja ya, Mas Yusuf. Iya. Mas Yusuf dan tim, terima kasih banyak ya. Semoga amalnya, ilmunya berkah semua untuk adik-adik ini.